Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Kali ini kita akan membahas tentang kiprah intelijen Indonesia di pentas internasional. Jadi kita akan melihat nanti bahwa kemampuan putra-putri Indonesia di dunia intelijen itu tidak kalah dari CIA, Badan Intelijen Amerika yang sangat terkenal, atau KGB di zaman Uni Soviet dulu, bahkan juga dengan kemampuan Intel Israel yaitu Mossad. Persoalan ini kita angkat untuk yang pertama mengenang Bapak Remy Silado yang meninggal pada minggu lalu, yang telah mengungkapkan dengan sangat detail kiprah Indonesia di dunia intelijen di pentas internasional. Yang kedua, yaitu kita terkejut ternyata seorang Kapolres di Blora itu yang dilantik beberapa hari yang lalu ternyata selama beberapa tahun disusupkan ke dunia wartawan. Dia menjadi peliput atau kontributor TVRI di daerah Jawa Tengah. Kawan-kawannya kaget, oh ini ternyata Intel gitu. Nah sekarang Indonesia itu benar nggak sih hebat dalam dunia intelijen gitu? Karena ada juga ledekan dasar Intel Melayu gitu. Dia jadi Intel itu dicita-ceritakan kepada orang gitu, sehingga orang lain menjadi tahu bahwa dia sebagai seorang Intel gitu. Ketika memberi sambutan pembukaan sekolah Intel di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Bapak Wakil Kepala Intelijen saat itu yaitu Pak As'ad Ali itu memberikan sedikit wejangan tentang dunia spionase. Katanya begini, dalam dunia spionase itu Anda harus bekerja secara profesional. Anda ketangkap, itu tidak diakui. Anda hilang, tidak dicari. Anda salah, dicaci maki. Anda berprestasi, itu tidak ada yang mengakui dan tidak ada publikasi gitu. Jadi salah pasti kena caci maki, kemudian berprestasi tidak ada publikasi. Anda ketangkap tidak diakui, Anda hilang tidak dicari, misalnya mati karena operasi misalnya, itu beritanya akan sepi saja. Nah tersebutlah kisah bahwa ruang lingkup intelijen itu sangat luas sekali, tergantung dari misi yang akan dicapai gitu. Dalam intelijen perang misalnya ada intelijen militer. Salah satu tugasnya adalah mengetahui seberapa kuat musuh dan senjata apa yang dipakai oleh musuh. Kemudian di tengah suasana damai ada juga nanti intelijen ekonomi. Misalnya intelijen ekonomi itu seberapa kuat ekonomi sebuah negara atau seberapa rapuh ekonomi musuh gitu. Karena dalam dunia intelijen tidak ada teman. Yang ada itu adalah ya bisa musuh, bisa juga temporary friend. Jadi semua itu tergantung kepentingan nasional dari tugas yang ditetapkan. Pada Perang Dunia Pertama tersebutlah salah satu intel legendaris dari Hindia Belanda yang bernama Matahari. Profesor atau sastrawan Remy Silado mengungkapkan dalam sebuah novel yang dimuat dalam cerita bersambung di Surat Kabar Kompas dulu, dan saya kira ini perlu kita angkat kembali bagaimana hebatnya seorang intel dari Nusantara. Matahari ini adalah nama samarannya ketika bertugas sebagai seorang intel. Ibunya dari Jawa, sementara bapaknya dari Belanda. Dia
lahir di Rotterdam. Kemudian pada suatu hari dia membaca di surat kabar Belanda ada seorang opsir ingin mencari istri untuk dibawa ke Hindia Belanda. Gitu. Hindia Belanda maksudnya di Indonesia sekarang. Dengan ibu kotanya saat itu kota Batavia. Dia penuhi lamaran itu, bertemulah dia dengan opsir yang mencari suami ini. Dalam waktu singkat terjadilah peristiwa perkawinan, lalu dia diboyong ke Hindia Belanda. Di Hindia Belanda, rumah tangganya tidak berjalan baik, cekcok, karena saat itu opsir Belanda ini, kalau tidak salah bernama Norman, itu berselingkuh. Dia panas, tidak terima, dan membalas dengan perselingkuhan yang sama, dan akhirnya rumah tangganya berujung dengan perceraian. Setelah bercerai, ada satu anaknya yang masih hidup, dia bawa ke Belanda, dan suaminya ini menyusul, lantas diselesaikan di pengadilan Belanda perceraian. Anak ini jatuh kepada hak asuh suaminya. Dalam keadaan bingung, kemudian juga dendam, marah, dan segala macam, dia ingin menatap hidup ke depan. Gitu. Karena dia masih muda, masih cantik, dan satu keunggulannya saat itu dia pandai menari Jawa. Gitu. Tapi oleh Profesor Remy, sastrawan Remy Silado tidak mengungkapkan berbagai jenis tarian yang dimiliki oleh Matahari ini. Dia saat itu menjadi pelacur kelas atas, atau wanita panggilan yang dipakai oleh pejabat-pejabat tinggi di berbagai negara di Eropa. Maka sasaran atau daerah wilayah kerjanya itu tidak saja di Belanda, tapi juga di Inggris, di Prancis, di Jerman. Nah, tahun 1914 terjadi Perang Dunia Pertama. Di sini dia sangat berperan hebat karena para atase militer, baik itu dari Jerman maupun Inggris, yang sebelum perang itu kan temanan. Gitu. Mereka sering main tenis bersama, main golf bersama. Tiba-tiba terjadi perubahan politik. Jerman terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan berperang dengan Prancis dan negara-negara sekitarnya. Matahari ini itu sering dipakai, katakanlah begitu ya, oleh atase Jerman maupun atase Prancis. Tempatnya nanti bisa di Italia, bisa di Spanyol, bisa juga di Malta. Nah, di sini dia berfungsi sebagai agen ganda kepada prajurit atau kepada pejabat-pejabat Prancis. Dia melaporkan bagaimana dan siapa yang ada di ketentaraan Jerman ketika itu. Dalam salah satu laporannya dia menceritakan itu pimpinan tentara Jerman itu seorang homo. Gitu. Nah, itu masuk dalam cerita intel. Nah, satu ketika, karena perang ini kan lama 4 tahun. 4 tahun ini masa yang panjang ini. Bergantian ini menggunakan jasa Matahari ini. Satu kali yang lain, dia sedang asik berkencan dengan pejabat tinggi Prancis, tapi kemudian ya saat itu kan komunikasi belum selancar sekarang. Dia melaporkan kepada petinggi militer Jerman kemana arah dan serangan yang harus dan akan dilaksanakan oleh Prancis. Karena sering bertukar-tukar informasi, bisa kita sebut dia ini seorang agen ganda gitu. Dalam dunia intelijen kan biasa itu ada agen ganda. Gitu. Dalam cerita-cerita di kita nanti juga ada cerita agen ganda. Nah, Matahari ini
masuk seorang agen ganda. Tapi dengan cerita agen ganda ini, resikonya dia dimusuhi oleh dua kekuatan ini. Dan pada sisi yang lain mungkin dia mendapat finansial, mendapatkan uang karena jasa ini dengan jumlah yang sangat banyak. Dia di kalangan jet set Jerman dan Prancis, begitu juga Inggris, dia sudah sangat dikenal. Tapi satu ketika Intel Prancis ini mulai curiga gitu. Kenapa strategi militernya bisa bocor? Bocor ke musuhnya. Akhirnya Matahari ini dijebak gitu. Gimana menjebaknya? Dengan waktu yang singkat, dia itu diboking. Ini salah satu jenderal Prancis ingin menggunakan jasanya. Dalam waktu yang ditentukan, mula-mula Matahari ingin menentukan hotelnya sendiri. Tapi pejabat tinggi Prancis nggak mau. Dia yang menentukan pilihan hotel. Jadi kalau pilihan hotelnya bisa ditentukan, maka mungkin di hotel itu disadap, kemudian bisa juga disergap. Dalam waktu yang ditentukan, nampaknya nih Matahari mengikuti atau mungkin nggak ada pilihan. Dia mengikuti alamat hotel yang ditunjuk oleh petinggi militer Prancis. Pada saat itu nahas terjadi, dia sedang asik di hotel itu memberi laporan kepada petinggi militer Jerman. Di saat itu dia ditangkap. Ketika ditangkap dengan bukti-bukti yang sudah nyata, akhirnya dia divonis dengan hukuman mati. Tapi takut gak dia si Matahari ini dihukum mati? Dia gak takut. Rupanya nekatnya, pilihannya dia sudah tahu risikonya dengan pekerjaannya. Begitu dia akan dihukum mati, itu kan perlu waktu agak beberapa lama itu. Dia tidak ada tanda-tanda penyesalan gitu. Malah di pengadilan itu dia mau bersoal jawab dengan hakim dan dengan jaksa penuntut bahwa dia bukan seperti yang dituduhkan, dia bukan seorang intel gitu. Tapi dalam suasana perang, begitu ada data-data yang cukup kuat, tidak ada lagi alasan untuk menolak. Dan yang menariknya, ketika mau divonis, mau ditembak itu, dia tidak mau didampingi oleh siapapun, termasuk oleh pendeta. Pendeta yang biasa datang rutin ke selnya, dia tidak mau didampingi. Dia dengan santai bilang, saya lahir sebagai wanita yang lahir dalam keadaan telanjang, dan saya juga ingin ditembak mati dalam keadaan telanjang. Jadi nggak mau didampingi, nggak mau dibacakan Alkitab. Akhirnya pada waktu yang ditentukan, di penghujung tahun 1918, dieksekusilah Matahari di suatu tempat di bawah kekuasaan militer Prancis. Padahal saat itu dia sudah happy-happy nih. Kalau perang dunia selesai, dia akan mengakhiri kerjanya dan akan kembali ke Hindia Belanda. Dia ingin bertemu dengan anaknya yang saat itu menjadi istri dari tentara Belanda juga yang sedang bertugas di Ambon. Jadi jauh sebelum dunia perintelan seperti CIA atau KGB atau Mossad, jadi orang Indonesia ini rupanya sudah menjadi intel hebat dan legendaris di dalam kancah Perang Dunia Pertama. Nah, seperti yang diceritakan oleh Remy Silado, ini kiprahnya itu sangat luar biasa. Dia bisa, yang dia tampilkan di saat itu adalah kemampuan individunya. Dia pandai menyanyi, pandai menari, dan hebat dengan bahasa-bahasa di Eropa. Dia bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan jangan lupa dia juga bisa berbahasa Jawa. Jadi bagi
kita di Indonesia ini dalam soal perintelan itu ya jauh sebelum negara ini ada, itu sudah terjadi gitu. Dan biasa. Jadi tidak aneh kalau misalnya seorang Ibtu Umbaran Wibowo diselusupkan menjadi intel, itu sebenarnya hal-hal yang biasa gitu. Dan di Indonesia, tokoh-tokoh intel kita di era merdeka ini sangat melegenda dan sangat hebat. Yang dianggap Bapak Intel, kalau mula-mula Indonesia merdeka, ada namanya Kolonel Zulkifli Lubis. Wah, dia itu dikenal sebagai peletak dasar intel-intel yang akan beroperasi di mana-mana daerah gitu. Setelah Zulkifli Lubis, yang sangat terkenal lagi itu adalah Ali Murtopo. Setelah Ali Murtopo ada Benny Murdani. Lalu kemudian untuk mengakhiri kiprah intelnya oleh atasannya Pak Harto, dia ditugaskan sebagai Panglima TNI. Dulu namanya Panglima ABRI. Dengan sering dia muncul ke permukaan, maka kiprahnya sebagai seorang intel tentu berhenti gitu. Begitu juga nanti yang ahli intel tangan kanan Pak Harto lagi, namanya Jenderal Yoga Sugama. Nah, di era reformasi ya intel-intel itu juga banyak. Yang paling terkemuka Bapak Intel di era reformasi itu adalah Jenderal AM Hendro Priyono yang sampai sekarang masih hidup. Jadi di Indonesia, mulai dari cerita Matahari ini sampai ke era Hendro, Indonesia tidak pernah kekurangan intel-intel hebat. Karena memang intel itu, supaya kita tidak salah persepsi, bukan karena fisiknya kuat atau six pack, bukan itu yang menjadi patokan seorang intel. Kalau dalam intel militer ya mungkin itu menjadi patokan, tapi intel sipil itu bukan menjadi patokan satu-satunya. Malah untuk menginteli musuh-musuhnya atau lawan-lawan politiknya, di era Pak Harto itu, Benny Murdani cukup menugaskan tukang gorengan, pedagang keliling dan tukang gorengan, yang setiap hari mengitari rumah-rumah jenderal yang berseberangan atau menjadi lawan dari kebijakan politik Soeharto. Di satu kali, ya tukang gorengan ya cukup. Tukang gorengan, yang tukang jual bakso, mie tok-tok itu tiap sore-sore dia keliling. Itu oleh Benny Murdani dimanfaatkan sebagai intel untuk mengawasi misalnya nih jenderal-jenderal yang saat itu tuh tergolong di dalam kelompok yang tidak sejalan dengan Presiden Soeharto. Jadi kalau kita lihat hebat sekali, kata Salim Said, suatu kali Benny Murdani sebagai si Raja Intel ketakutan. Karena begitu diinterview oleh Salim Said, ada pedagang nasi goreng lagi jalan, si goreng, dia ketakutan. Kenapa? Itu Intel itu. Loh, Pak Benny tahu dari mana? Kata Salim Said. Ya dulu kita ngintelin jenderal-jenderal, kita pakai mereka-mereka itu gitu. Jadi orang-orang itu nanti oleh Benny ditakuti, jangan-jangan orang yang sama dipakai oleh atasannya untuk mata-matai dia gitu. Jadi ya menjadi intel itu siapa aja bisa, selama identitasnya tidak terungkap. Bahkan untuk melihat ekonomi Indonesia tahun 2023, orang tuh tidak perlu datang mana-mana, cukup melihat ini outflow income-nya dengan modal keluar dan modal masuk bagaimana ini. Bisa dipantau misalnya dari perjalanan indeks harga saham gabungan. Kalau indeks kita turun, orang melihat ekonomi makin suram gitu. Tapi kalau indeksnya stabil turun dalam rangka yang masih normal gitu, maka dilihat ekonomi Indonesia tahun 2023 mungkin tidak akan terganggu dan tidak sesuram seperti yang dibayangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahkan oleh Bapak Presiden sekalipun. Jadi itu contohnya. Jadi dunia itu sangat luas dan siapapun bisa dimasuki. Dan negara terbuka seperti Indonesia itu pasti akan memiliki jaringan intel yang sangat kuat.
Dengan demikian, fondasi negara ini bisa ditopang sebelum bahaya itu. Ada cerita matahari mana atau merambah dunia atau yang saat itu KGB belum ada, CIA belum ada, juga belum ada. Orang Indonesia sudah melakukannya. Jadi jangan coba dan anggap enteng kemampuan intel orang Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.